Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada saat siang hari ini, Guru mengecek kehadiran anak-anak sekalian pada saat siang hari ini. Aldi, Hadir Pak. Ginari, Hadir. Calvin, Charles, Hadir Pak. Edwin, Hadir Pak. Elizabeth, Hadir. Esther, Apa? Gracia, Koseren, Gracia Wanma, Apa? Iriani Mabobo, Apa? Jessica Mur, Kesia, Apa? Apa? Lea Raya, Hadir, Pak. Lisa, Hadir, Pak. Marisa, Hadir. Monica, Apa? Muhammad Faiz, Hadir. Otto Gessler, Hadir Pak. Reni Jawan, Hadir, Pak. Sintike, Hadir. Sisinia, Hadir. Salawafan, Apa? Kalita, Apa? Yafet, Apa? Joshua Arera, Hadir. Joshua Musawan, Hadir, Pak. Yolanda Mompere, Hadir, Pak. Yuliance Inger. Hadir, Pak. Ya. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada saat siang hari ini, Guru berikan kesempatan kepada anak-anak untuk yel-yel, ya, yel-yel. Setelah itu baru kita akan belajar, ya. Iya. Oke, tuh waktunya Guru. Sebelum kita yel, mari kita berdiri. Teman-teman, mari kita yel. 1, 2, 3. Kami sangat sedang belajar sejarah Indonesia, bukan saja mendengar, tetapi melihat sejarah langsung. Kelas P1.2 pasti bisa. Ya, mantap. Ya, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Namun, Pak Guru mau tanya sama kalian, maka kamu dengar tentang apa itu sejarah? Apa itu sejarah? Ilmu yang mempelajari masa lalu. Ya? Ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Oh, ilmu yang mempelajari tentang masa lalu atau kejadian yang terjadi pada masa lalu. Seperti apa? Seperti apa? Kemerdekaan Indonesia. Ya, kemerdekaan Indonesia. Itu peristiwa atau kejadian? Kejadian. Itu adalah sebuah peristiwa. Anak-anak kedatangan yang disebut dengan peristiwa dan kejadian. Peristiwa seperti apa? Seperti kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa itu akan selalu dikenang seumur hidup. Sama seperti hari ulang tahun anak-anak. Itu adalah sebuah peristiwa pada tanggal 17 Agustus
pasti kita rayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sama seperti ulang tahun anak-anak. Kalau pas pada tanggal kelahirannya pasti akan anak-anak rayakan bersama bapak dengan mama dengan saudara-saudara di rumah. Itu adalah sebuah peristiwa dan sebuah kejadian. Itu beda dari peristiwa. Apa itu kejadian? Anak-anak berikan salah satu contoh tentang apa yang dimaksud dengan kejadian. Seperti apa? Ya? Kejadian seperti apa? Jessica. Kalau peristiwa berarti selalu dikenang seumur hidup. Tetapi kalau kejadian tadi pagi terjadi kecelakaan, itu adalah sebuah kejadian. Tadi pagi si A lari sampai turunan gunung SMA Mansoben terpeleset dan jatuh. Itu adalah sebuah kejadian yang selalu dikenang hanya pada saat-saat tertentu dan bukan dirayakan oleh semua orang. Itu yang disebut dengan kejadian. Jadi anak-anak bedakan apa itu perbedaan dari kejadian dan peristiwa. Gitu ya? Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan anak-anak buka di halaman 23. Sudah? Sudah. Nah, akhir penduduk Jepang. Anak-anak, pernahkah anak-anak dengar tentang Jepang atau negara Jepang? Pernah dengar atau tidak? Apa yang anak-anak dengarkan atau anak-anak pahami tentang Jepang? Pak Guru mau tanya sama kalian. Ya? Jepang itu seperti apa? Negaranya ada di mana? Kemudian apa manfaat bagi bangsa Indonesia? Negaranya ada di benua mana? Benua Asia. Kemudian apakah Jepang pernah datang ke Indonesia? Pernah. Nah, akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Ternyata judul kita pada saat siang hari ini membahas tentang Jepang ada di Indonesia. Nah, anak-anak latar belakang pendudukan Jepang. Jepang mulai menduduki Indonesia sejak tahun 1942. Kamu sudah lahir? Hah? Belum ya? Kamu lahir tahun berapa? 2000-an. Berarti Jepang ada di Indonesia, kamu belum ada. Mungkin juga termasuk Pak Guru. Pak Guru juga belum ada pada saat Jepang sudah ada di Indonesia. Jepang mulai menduduki Indonesia sejak tahun 1942. Setelah mengalahkan Belanda. Ternyata Jepang ada di Indonesia setelah Belanda. Atau sebelum ada Jepang ada di Indonesia sudah ada Belanda. Ternyata anak-anak negara kita ini banyak sekali negara-negara yang juga datang ke Indonesia untuk kepentingan pribadi mereka, kepentingan diri mereka datang menjajah Indonesia. Kenapa mereka harus menjajah Indonesia? Karena apa? Ingin menguasai sumber daya alam. Nah, tujuan utama Jepang adalah menguasai sumber daya alam seperti minyak, karet, dan batu bara. Kemudian mendukung kebutuhan perang dalam Perang Dunia Kedua. Karena sebelum Jepang ada di Indonesia, ada 4 negara yang juga ada di Indonesia. Pertama adalah Portugis. Kedua, Spanyol. Ketiga, Belanda, Inggris. Baru Jepang. Berarti negara-negara ini pertama menjajah Indonesia adalah negara yang dari benua Eropa. Setelah itu baru Jepang. Jepang ada di benua Asia. Nah, tujuan utama Jepang ada di Indonesia adalah menguasai sumber daya alam. Ternyata pertama Jepang datang ke Indonesia hanya karena menginginkan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, memberikan kerjasama kepada Indonesia. Jepang menyatakan kepada Insinyur Soekarno, waktu itu Insinyur Soekarno
posisinya masih muda seperti kalian, ya. Tetapi jiwa raganya ingin bagaimana merubah bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Kemudian Jepang katakan kepada Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno, kita kerjasama mengusir Belanda, kemudian apa? Kami Jepang akan memberikan kemerdekaan. Kami Jepang akan memberikan kemerdekaan. Ternyata Belanda menduduki Indonesia selama berapa tahun? 350 tahun. Itu anak-anak waktu yang sangat lama. Ya, dari 1602 sampai dengan 42. Nah, dari 42 baru Jepang juga mendarat di Indonesia. Berarti jeda 350 tahun, waktu yang sangat cukup lama. Kemudian Jepang mulai masuk. Nah, Jepang datang ke Indonesia, dianggap sebagai saudara tua dari rakyat Indonesia. Anak-anak, kenapa Jepang dianggap sebagai saudara tua? Karena apa? Karena Jepang dengan Indonesia sama-sama ada di satu benua. Sama-sama ada di satu benua. Ya, satu benua. Yang disebut dengan benua Asia. Ya. Oke. Menguasai sumber daya alam adalah target bagi bangsa Jepang. Kemudian mendukung kebutuhan perang dalam Perang Dunia Kedua. Ternyata Jepang ke Indonesia sudah terjadi Perang Dunia Kedua. Jepang sudah hancurkan kota Pearl Harbor. Kota Pearl Harbor ada di mana? Di Amerika. Karena apa? Jepang merasa bahwa dirinya paling kuat dari negara-negara yang lain. Begitu ya? Jepang paling kuat. Kemudian setelah itu kota Pearl Harbor dihancurkan oleh Jepang. Kemudian Jepang datang ke Indonesia untuk mengatakan kepada Indonesia bahwa mari kita kerjasama. Saya sebagai saudara tua, saya akan memberikan hak mutlak bagi bangsa Indonesia untuk bisa merdeka. Bagaimana negara yang datang menjajah Indonesia itu seringkali menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, tetapi apa yang dijanjikan itu tidak diberikan karena faktor yang mereka inginkan adalah bagaimana memperluas kekuasaan di bangsa Indonesia, kemudian mendapatkan apa yang mereka inginkan dan menindas, mempekerja kasar, kemudian menindas rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sengsara. Apakah sekarang kita masih sengsara seperti dulu atau tidak? Tidak ya. Sekarang sudah bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa mendapatkan hak-hak sebagai siswa untuk bisa sekolah, mendapatkan hak-hak sebagai warga negara Indonesia untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian Jepang membawa propaganda sebagai saudara tua. Tetapi kenyataannya apa? Yang disebut dengan kejayaan bagi bangsa Jepang adalah saya ini adalah saudara tua kalian. Dan rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang pasti memberikan kemerdekaan itu. Karena apa? Jepang adalah negara yang paling ditakuti oleh dunia. Ya, paling kuat karena apa? Karena tentaranya banyak, karena alat-alat perangnya banyak. Kemudian juga dia memiliki kedua kota paling terpenting di Jepang. Itu kota apa? Kota apa? Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota ini paling terpenting bagi bangsa Jepang. Kemudian apa kenyataan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah Rakyat dipaksa kerja. ya, rakyat dipaksa kerja. Pertama datang menjanjikan kemerdekaan, memberikan hak istimewa kepada bangsa Indonesia untuk boleh kalian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian boleh kamu tarik bendera merah putih. Nah, hati rakyat bangsa Indonesia pada saat itu senang. Karena 4 negara juga datang menjajah Indonesia
dengan janji yang sama, tetapi mengingkari janji dengan tidak memberikan kemerdekaan. Karena apa? Bangsa Indonesia kalau kita merdeka, berarti kita juga bebas seperti sekarang. Makanya Insinyur Soekarno menyatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bagaimana kita bangsa Indonesia harus belajar tentang sejarah pada masa lalu. Karena rakyat Indonesia jaya seperti begini karena apa? Karena juga berjuang untuk keluar dari penindasan dan penjajahan. Nah, kenyataan yang pertama adalah rakyat dipaksa kerja keras atau kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Ternyata Jepang datang pertama-tama halus-halus kepada bangsa Indonesia supaya bisa terima Jepang. Kemudian kenyataannya Jepang juga menjajah, ya, tidak memberikan kemerdekaan, kebebasan, tetapi mempekerja kasarkan rakyat Indonesia dan tidak membiayai mereka. Oke, kemudian yang kedua, terjadi kelaparan dan kemiskinan. Ternyata bangsa Indonesia tertipu oleh bangsa Jepang. Yang pertama, kebebasan yang diberikan hak mutlak. Kemudian di berjalannya waktu, hak-hak yang ingin diminta oleh bangsa Indonesia itu ternyata sudah tidak ada lagi, tidak ada kebebasan. Terjadilah kelaparan dan kemiskinan. Rakyat Indonesia menderita di bawah kemiskinan dan kelaparan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan sangat dibatasi. Dulu Indonesia bisa tarik bendera sejajar dengan Jepang, tetapi ternyata sekarang sudah tidak. Dulu Jepang bilang Indonesia kan boleh nonton televisi, boleh dengar radio, tetapi akhirnya tidak. Karena apa? Ya karena Jepang takut kalau bangsa Indonesia dengar radio, nonton televisi, ternyata negara di luar sana berkembang dengan apa? Karena merdeka. Mereka bisa bebas lakukan apa saja. Yang mereka takut Indonesia juga nonton televisi, kemudian melihat contoh-contoh kemerdekaan itu, kebebasan itu, Indonesia juga akan melawan. Ya, Indonesia juga akan melawan. Oleh sebab itu kebebasan sangat dibatasi oleh bangsa Jepang. Nah, Pak Guru mau tanya sama kalian, Jepang menjajah Indonesia selama berapa tahun? 3 sampai 5 tahun. 3,5. Berarti 3,5 tahun. Lama kan tidak? Lama. Lumayan. Iya. Kalau Belanda 350 tahun. Sangat lama. Jepang 3,5 tahun. Nah, sejak tahun kondisi Jepang menjalani kekalahan sejak tahun 1944. Posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Sekutu itu siapa? Sekutu adalah negara Amerika. Kemudian sekutu berhasil merebut wilayah-wilayah penting di Asia Pasifik. Jepang mengalami berbagai kesulitan. Sekarang Amerika Serikat sudah terpencar menguasai semua Asia Pasifik, semua daerah-daerah tertentu, sehingga Jepang sudah mengalami berbagai kesulitan. Yang pertama adalah kekurangan bahan bakar. Yang kedua kekurangan persenjataan. Kemudian yang ketiga adalah melemahnya kekuatan militer. Padahal Jepang sudah merekrut anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia, anak-anak muda untuk menjadi tentara. Supaya di medan perang dia suruh bangsa Indonesia punya rakyat Indonesia yang sudah masuk dalam tentara, mereka pergi melawan Amerika Serikat. Ya, bagian C adalah tentang serangan sekutu terhadap Jepang. Sekutu melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Jepang. Kota-kota penting di Jepang dibombardir.
Sekarang kita saksikan di Timur Tengah terjadi perang besar. Coba bayangkan dulu dengan sekarang itu beda. Dulu itu mereka menghancurkan kota Hiroshima dengan Nagasaki itu dengan pesawat melepas bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Tetapi kalau sekarang negara bisa kontrol bom ke negara lain, tidak seperti dulu mengirim tentara ke sana di medan perang, mati karena kelaparan, mati karena ditembak mati dan lain sebagainya. Nah, kemudian Jepang tidak mampu lagi mempertahankan wilayah kekuasaannya. Karena apa? Amerika Serikat sudah jatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Adalah kedua kota paling terpenting di Jepang. Ya, kota paling terpenting. Sehingga Jepang sudah tidak mampu lagi mempertahankan wilayah-wilayahnya sebagai wilayah kekuasaan. Anak-anak, ini salah satu contoh gambar tentang bom atom. Bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat sebesar seperti begini. Kota Nagasaki dan Hiroshima hancur berantakan di atas sana. Dan sekarang bom ini sudah dilarang. Kalau sekarang Amerika Serikat jatuhkan bom atom ini lagi di mana tempatnya? Sekarang di Timur Tengah. Iran ya? Iya. Iran. Mungkin Iran juga hancur berantakan. Dan bom atom ini sampai sekarang dilarang untuk tidak usah pakai itu karena nanti masyarakat yang tidak tahu apa juga mati, ikut mati. Nah, oke, Pak Guru. Persilakan anak-anak untuk baca poin 1 dan poin 2. Silakan. 1, 2, 3. 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Ya. 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom atom. Dampak yang besar, ratusan ribu korban jiwa, Jepang mengalami krisis besar. Ya. Peristiwa bom atom terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh kota Hiroshima yang dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat. Ya, tanggal 6 Agustus adalah waktu di mana bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus merdeka. Jadi dalam waktu 6 Agustus sampai dengan 17 Agustus atau 6 dan tanggal 9 Agustus. Nanti tanggal 15 Agustus baru Jepang mengatakan menyerah tanpa syarat. Hanya 2 hari bangsa Indonesia bisa merdeka. Ini adalah kesempatan emas. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat. Nah, bom atomnya contohnya seperti yang di depan ini. Kalau bom atom ini satu jatuh di kota Biak, itu nanti superior dengan Biak tenggelam. Karena pulau kecil, Pak. Nagasaki dan Hiroshima yang kota besar saja, rumah sampai bangunan semua rubuh tinggal di bawah. Apalagi bom ini jatuh di kota Biak. Ya, coba bayangkan bagaimana dahsyat pukulan bom atom itu sampai dengan Jepang yang negara yang paling dibilang paling kuat di Asia dan sampai ke dunia. Jepang saja mengatakan menyerah tanpa syarat. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika Serikat juga jatuhkan bom atom di mana? Di Nagasaki. Dampak dari bom itu mengalami kehancuran besar, ratusan ribu korban jiwa, dan Jepang mengalami krisis besar-besar. Ya, para tentara, senjata perang, perkapalan, industri semua hancur karena Amerika Serikat hancurkan Nagasaki dan Hiroshima.
Ini dua kota paling terpenting yang dapat berada di Jepang. Ini adalah gambar tentang apa? Tentang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, Jepang pada tahun 1942 berada di Indonesia sampai 1945 yang di bawah pimpinan Hirohito, kepala negara Jepang. Nah, sistem kerja paksa atau rumusan memaksa rakyat dalam bidang perang melawan Amerika. Nah, tadi Pak Guru sampaikan bahwa ternyata pemuda-pemuda bangsa Indonesia dicari oleh Jepang untuk menjadi tentara bagi Jepang supaya terjadi perang, maka rakyat atau tentara-tentara Jepang yang direkrut di Indonesia itu yang menjadi bahan pertempuran atau menjadi salah satu tenaga untuk membela bangsa Jepang. Kemudian yang kedua adalah perang sekutu pada Perang Dunia Kedua. Amerika lepas bom atom pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Nagasaki berjumlah korban adalah 129.000 jiwa dan Hiroshima 246.000 jiwa. Kemudian tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat. Ini waktu yang sangat sempit untuk bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Bagaimana caranya Indonesia bisa merdeka, anak-anak? Pernah dengar proses Indonesia merdeka? Bagaimana Indonesia bisa merdeka pada saat itu? Tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat. Pemuda-pemuda Indonesia dan Sultan Syahid mendengarkan berita dari radio bahwa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat. Pada saat itu Sultan Syahid buka koran. Kamu tahu koran? Sambil baca-baca putar radio kecil seperti begini, dulu-duluan dan berputar. Tidak sengaja dia dengar bahwa Presiden menyatakan Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat. Sultan Syahid lari kepada pemuda-pemuda Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia, kemudian mereka desak. Insinyur Soekarno, bagaimana cara desaknya? Mereka pergi membawa Insinyur Soekarno sembunyi di kota Rengas Dengklok, tempat persembunyian Insinyur Soekarno untuk jauh dari Belanda dan Jepang, supaya mereka tidak tahu kalau sementara ada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan pemuda-pemuda Indonesia membawa Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tempat persembunyian itu agak jauh dari keramaian perkotaan, sehingga aman untuk Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 16 Agustus Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka desak bahwa besok pagi tanggal 17 harus bacakan teks proklamasi bahwa Jepang sudah menyerang, kesempatan emas bagi bangsa Indonesia dan tidak ada perlawanan lagi dari negara. Jangan kita berikan kesempatan untuk negara lain datang menjajah lagi, tapi ini ada kesempatan emas. Nah, ini adalah kota apa ini? Kota Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Ini bangunan sampai hancur-hancur, rumah semua rata di tanah. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua.
Akibatnya kekuasaan Jepang di Indonesia berakhir dan terjadi kekosongan kekuasaan, kesempatan untuk bangsa Indonesia bisa merdeka. Nah, ada dampak, ya, ada dampak kekalahan bangsa Jepang di Indonesia. Tidak ada pemerintahan yang jelas di Indonesia. Kemudian yang kedua, memberikan peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk merdeka dan munculnya perbedaan pendapat. Golongan muda ingin segera merdeka, golongan tua lebih berhati-hati. Nah, ini yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa mereka berusaha untuk membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok, di mana tempat persembunyian yang aman untuk Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini adalah sebuah gambar di mana perang tokoh Indonesia proklamasi ditulis kurang lebih 1 jam. Golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan segera dilakukan dan terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tokoh nasional akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ini adalah gambar siapa? Insinyur Soekarno. Presiden Republik Indonesia yang pertama itu Insinyur Soekarno. Tanggal 17 Agustus proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Indonesia resmi menjadi negara merdeka, mengakhiri penjajahan Jepang di Indonesia. Indonesia resmi merdeka video bagaimana Soekarno membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, ini adalah sebuah video bagaimana Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, kemudian membacakan teks proklamasi. Dalam pembelajaran kita pada saat siang ini, Pak Guru simpulkan bagaimana pembelajaran kita untuk Jepang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi faktor utama berakhirnya penduduk di Jepang. Ternyata kekalahan Jepang menjadi akhir dari penduduk Jepang di Indonesia. Terjadi kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan bangsa Indonesia dan proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak akhir dari negara Indonesia. Nah, anak-anak, ternyata Jepang menyerah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk bisa merdeka. Ternyata dari beribu-ribu tahun yang lalu Indonesia sangat menderita, sangat sengsara di bawah penjajahan tiap negara yang datang. Dan ini adalah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk bisa merdeka. Dan ada satu video lagi mengenai jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 6 dan
9 Agustus 1945 menjadi catatan terkelam bagi Jepang. Negeri matahari terbit tersebut porak-poranda akibat bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom tersebut menewaskan ratusan ribu orang dan puluhan ribu warga sipil luka-luka. Pengeboman tersebut adalah upaya balas dendam AS yang lebih dahulu diserang oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Setelah pangkalan angkatan lautnya di Pearl Harbor dibom oleh Jepang, Amerika Serikat langsung membalasnya dengan membombardir Tokyo. Tokyo yang merupakan ibu kota Jepang cukup lumpuh akibat serangan tersebut. AS pun memutuskan perhatiannya pada proyek pengembangan bom atom atau proyek Manhattan. Akhirnya disepakati, Hiroshima dan Nagasaki akan menjadi target pengeboman. Tak segan-segan membalas dengan cara paling bengis dan tragis. AS mengirim pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Bom tersebut sudah siap pada musim panas 1945. Sekutu menyerukan Jepang untuk menyerah pada akhir Juli 1945 dan mengancam akan meluluhlantakkan wilayahnya jika mereka tidak menyerah. Akan tetapi gerakan dan ancaman sekutu tak membuat Jepang menyerah begitu saja, karena Jepang tak kunjung mengibarkan bendera putih. Pada 6 Agustus 1945, satu bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Serangan berikutnya, bom plutonium berjuluk Fat Man jatuh di Nagasaki pada 9 Agustus. Ada alasan khusus mengapa sekutu memilih Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom. Sebab kedua kota tersebut merupakan wilayah Jepang yang terpenting. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, sehingga dipilih AS untuk melemahkan lawannya tersebut. Selain itu, wilayah tersebut dikenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Jepang. Oleh sebab itu, pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola J AS dijatuhkan bom uranium sebesar 4,4 ton yang dinamai Little Boy tersebut di Hiroshima. Sementara itu, Nagasaki sebenarnya bukan target awal Amerika Serikat. Setelah pidato Presiden Truman pada 25 Juli 1945, diputuskan Kyoto dihapus dari target pengeboman Amerika Serikat dan diganti Nagasaki. Nagasaki saat itu menjadi pangkalan militer angkatan laut dan selam Jepang yang cukup kuat. Kota tersebut dibom menggunakan bom atom plutonium yang disebut Fat Man 3 hari setelah Hiroshima. Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena menjadi pusat militer dan industri. Kedua wilayah ini memasuk sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan teknologi militer lain. Tokyo yang merupakan kota tempat tinggal kaisar dan ibu kota negara Jepang itu sempat masuk dalam daftar sasaran awal AS untuk menjatuhkan bom atom mereka. Namun segera dicoret dari daftar, mengingat sebagian wilayahnya telah hancur dan terbakar akibat serangan udara kecil yang terjadi di Tokyo bulan April 1942. Di Tokyo hanya istana kaisarlah yang masih berdiri tegak. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 hingga 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 hingga 80.000 orang di Nagasaki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, itu adalah sebuah video tadi tentang pembacaan proklamasi, teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Dan yang kedua adalah video tentang apa? Tentang pengeboman jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, tadi kalian dengar sendiri bahwa ternyata Hiroshima dan Nagasaki adalah kota paling terpenting ya. Kota paling terpenting dan kekuatan Jepang ada di situ. Nah, ya yang terakhir adalah
salah satu kata dari Presiden Insinyur Soekarno yaitu apa? Jas merah, yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersejarah bagi kita semua. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan sampai dengan akhir mendapatkan kemerdekaan. Sekian dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas ya? Senang atau tidak kita belajar sambil nonton? Senang! Apalagi saat siang hari begini kita belajar sambil nonton kan lebih seru. Apalagi kita lihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia sampai dengan akhir dari penduduk Jepang dan bisa merdeka. Ya, demikian pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Silakan Pak Guru berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan dalilnya dan sampai jumpa di minggu depan. Silakan. Sebelum jadian, mari kita semua berdiri. Teman-teman, mari kita yel. 1, 2, 3. Oke, ulang. 3. Teman-teman, mari kita yel. 1, 2, 3. Kami